Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekarang saya akan membuat sebuah review mata kuliah Jarkom sesi 4. Yang pertama, kalian harus menambahkan 2 buah PC. Nah, nih buat seperti ini dulu. 2 PC, 1 switch, 1 server. Di sini ya. Kalau udah, sekarang kita hubungkan PC dengan switch. Apa sih fungsinya switch ini? Switch ini sebenarnya fungsinya itu untuk membagi jaringan. Terus eh, gunanya yang lain yaitu untuk menghubungkan satu PC dengan PC yang lain lewat switch. Jadi switch ini seperti jembatannya gitu. Sekarang kita langsung aja kita hubungin. Cara hubunginnya klik ini connection nih yang gambarnya petir. Terus kalian pilih strike, kabel strike ya. Dari PC 0 kita hubungkan. Nah, ini fast ethernet dari PC 0 ke switch. Nah, kalau sudah ini kan ada indikatornya nih. Ini hijau, ini masih berwarna kuning. Nanti kalau indikator ini sudah hijau, itu artinya switch dengan PC kita itu sudah terhubung. Itu. Dan kenapa kabelnya kabel strike, kenapa nggak kabel cross? Karena ini dalam kasus ini kita apa ya, satu arah gitu loh. Jadi maksudnya satu arah dua arah itu, kalau satu arah itu dia cuma menerima atau mengirim. Nah, posisinya di PC di sini itu sebagai penerima aja, tapi tidak mengirimkan eh, sesuatu gitu. Langsung aja kita hubungin yang PC kedua sama pakai kabel strike fast ethernet, kita hubungin ke switch ya. Nah, kita tunggu nih indikator sampai hijau. Jadi fungsinya switch itu kan menghubungkan 2 PC ini. Jadi kalau indikator ini sudah hijau, berarti PC dengan switch itu udah terhubung. Tuh. Lanjut, sekarang kita akan memberi sebuah alamat IP ya, alamat IP dan subnet max-nya. Alamat IP itu apa? Alamat IP itu seperti apa ya, tujuannya gitu loh. Jadi ibarat rumah itu ada alamatnya kan. Nah, sama seperti jaringan PC juga harus ada alamat IP-nya. Oke, sekarang kita akan mau kasih PC 0, kita kasih IP-nya 192.168.1.10 deh ya. Terus subnet max-nya 255.255.255.0. Yang kedua, kita kasih PC kedua juga sebuah alamat IP 192.168.1.11 dengan subnet max yaitu 255.255.255.0. Nah, ini baru kita rancang ya. Jadi kita nantinya akan memberikan sebuah alamat IP ke kedua PC ini sesuai yang kita rancang ini. Nah, untuk PC 0 kita kita atur dulu alamat IP-nya. Kita klik aja ya, klik PC-nya. Kemudian ke tab desktop. Kalau awal-awal pasti di physical, terus pilih desktop, pilih IP configuration, lalu atur ininya 192.168. Nah, awal-awal pasti kosong kan? Nih, kalau kalian coba pasti kosong awalnya. Kita kasih aja manual 192 sesuai sama yang kita rancang tadi, 168.10 subnet masnya. Nah, otomatis kalian, atau kalau misalnya tidak sesuai dengan yang kita rancang, tidak 255 ini, kita harus manual ya, 255.255.255.255. Oke, PC 1 udah selesai, atau PC 0.
Kemudian PC yang ini, yang lainnya, yang kedua, kita atur juga IP configuration, kita atur IP address-nya 192.168.1.11 dengan subnet mask 255.255.255.0. Oke, kalau sudah begini, kita cek nih, kedua PC ini udah terhubung apa belum sih? Caranya gimana? Caranya dengan cara ngeping. Jadi PC 0 ping PC 1, ngeping gitu. Atau sebaliknya PC 1 ngeping ke PC 0. Kita coba di PC 0 aja. Kita klik PC 0-nya dan desktop, pilih command prompt. Yang ini nih command prompt. Terus ketik ping alamat IP-nya. Alamat IP dari PC 1 apa? Itu 192.168.1.11 ya. Kita coba enter. Nah, kalau udah ada bacaan reply gini, berarti ini sudah terhubung gitu. Berarti PC 1 dan PC 0 ini sudah terhubung gitu. Oke, kita lanjutkan. Tadi kan kita sudah bahas konfigurasi PC ya, terus cara ngasih IP untuk PC, cara menghubungin ke switch, dan ngeping antar PC. Sekarang kita akan lanjut ke server. Nah, server ini apa sih? Server adalah sebuah komponen yang digunakan untuk menyediakan layanan. Jadi server ini sebagai penyedia layanan, bisa berupa database, apalagi ya, proxy, dan lain-lain. Nah, server ini juga butuh sebuah IP sebagai alamatnya. Jadi setiap komponen yang terhubung dengan jaringan harus memiliki sebuah IP. Nah, kita akan rancang sebuah IP untuk server. Kita 192.168.1.13. Tidak boleh sama ya dengan ini kan udah 10, 11. Ini 12 deh. 12. Kemudian satu ini oh ya, subnetnya 255 255 2550. Nah, setelah kita udah rancang nih, sekarang kita konfigurasi servernya. Atau kita hubungin dulu aja ya, kita hubungin dulu deh switch dengan server. Nanti setelah itu kita akan konfigurasi IP-nya. Hubunginnya sama seperti PC, kita pilih connection, kita pilih kabel strike. Kenapa strike? Karena sifatnya juga satu arah, yaitu server sebagai pengirim data. Kan server itu penyedia data, berarti dia mengirimkan data. Kita hubungin aja langsung switch ke server. Nah, sama. Nah, ini ada, kalau kalian perhatikan, ini tuh ada tanda panahnya. Ini kalau tanda panah ke bawah, ini switch antar sama PC, berarti tanda panahnya ke bawah. Itu artinya PC sebagai penerima data. Tapi sedangkan server tanda arah panahnya itu ke arah switch. Jadi server ini mengirimkan data ke switch, lalu switch akan mengirimkan data lagi ke setiap PC. Gitu. Oke, udah terhubung nih ya, udah hijau-hijau. Sekarang kita konfigurasi IP-nya. Kita klik servernya. Kita pilih desktop. IP configuration. Masukkan IP address yang sudah kita rancang tadi. 192 168 titik 1 titik 12. Subnet masknya 255 255 255 0. Save. Oke. Nah, sekarang kita ping
server ini kita ping, kita klik PC-nya ke command prompt, kita ping servernya, ping 192.168.1.12. Nah, kalau sudah ada reply gini, berarti dia terhubung. Oke. Selanjutnya kita akan menambahkan sebuah DNS. Apa sih DNS itu? DNS adalah kependekan dari domain name server. Fungsinya apa? Fungsinya itu mengubah dari alamat IP ke sebuah domain atau dari domain ke alamat IP. Jadi manusia itu kan sulit ya mengenal angka. Jadi kita rubah ke bentuk nama. Gitu. Contohnya Google itu sebenarnya bukan aslinya itu ada alamat IP-nya yaitu 8.8.8.8. Itu alamat IP Google. Nah, dikonversi atau dirubah menggunakan DNS ke bentuk sebuah domain yaitu google.com. Sekarang kita akan buat sebuah domain namanya ikmi.com deh. ikmi.com. Kita klik server. Kita pilih services. Terus di bagian service ini ada DNS. Kita klik DNS service ini, kita on. Harus on ya, on. Kemudian nah ini nama domainnya. Nama domain yang kita rancang tadi apa? ikmi.com. Terserah, ini bebas. Kalian mau ganti namanya sebagai misalnya dedenyosua.com atau deden.co.id boleh, nggak masalah. Ini seperti google.com atau ya ikmi.com. Sini ada address ini alamat IP-nya. Kita masukin alamat IP si servernya yang akan kita rubah ke bentuk ikmi.com, yaitu ini kan 192, alamat si server kan 192.168.1.12. Udah kita add. Nah, ini sudah ditambahkan nih. Nah, kalau sudah menambahkan domain, sekarang kita harus merubah DNS servernya. DNS servernya di mana? DNS server setiap komponen yang terhubung dengan jaringan itu. Misalnya ini PC, ada PC nih. Kita ganti DNS servernya. Kita klik PC-nya, terus kita klik IP configuration. Ini ada DNS server nih. Ganti DNS servernya sesuai dengan alamat IP si server 192.168.1.12. Kita close. Kemudian yang PC 1 juga klik PC-nya, IP configuration, DNS server kita ganti. Itu 92.168.1.12. Kemudian yang terakhir, si server juga harus kita ganti DNS servernya. Klik server, stop, IP configuration. Nah, ini ada DNS server nih. 192.168.1.12. Kita close. Nah, setelah kita tadi menambahkan domain atau DNS, kemudian kita sudah ganti DNS servernya, sekarang lakukan uji coba. Kita cek apakah konfigurasi tadi yang kita lakukan berhasil atau tidak. Caranya gimana? Caranya kita membuka sebuah web browser untuk memanggil si domain ini.
langsung aja kita praktek ya. Kita misalnya pilih PC 1, klik PC-nya, terus kemudian klik desktop, pilih web browser. Nah, sini ada URL. URL ini kita masukkan si domain ini, domain yang kita rancang tadi. Kalau kalian misalnya deden.com, ya tidak deden.com. Oke, klik go. Nah, ini udah terhubung. Ini udah terhubung, berarti sukses. Oke, selanjutnya tadi kita sudah memanggil nama domain yang sudah kita rancang tadi. Sekarang kita akan merubah isi dari HTML ini. Ya, ini kan masih Cisco paket tracer. Kita mau seperti yang kita inginkan. Caranya gimana? Ini klik plus dulu, kita klik server, kemudian ke bagian service, pilih. Nah, ini dia. Ini ada 4 HTML, copyright, hello world, image, dan index. Nah, untuk halaman depan itu biasanya itu namanya index. Tuh. Jadi kalian bisa juga cari satu-satu nih di copyright, hello world, image, index. Kalian buka nih. Tapi biasanya kalau tampilan depan atau tampilan awal itu namanya selalu index. Jadi kita buka index. Ini ada edit, ada delete. Kita akan edit. Nah, sini ada Cisco Packet Tracer. Ini kita ganti. Ini HTML biasa ya. Belajar kan semester ini. Ini kita ganti menjadi terus ini kita ganti, welcome kita ganti selamat datang di web ini. Kemudian ini kita ganti 1 2 3 1 2 3 4. Oke, save. Yes. Nah, sekarang kita cek nih apakah sudah berubah atau belum. Cara ngeceknya kita panggil di web browser. Kita klik PC-nya, desktop, pilih web browser, kita ketikkan nama domain. Nama domain ini tadi apa? ikmi.com. Kita cek apakah sudah berubah. Nah, sudah berubah. ikmi.com. Selamat datang di web 1 2 3. Oke, selesai ya. Selanjutnya tadi kita sudah belajar konfigurasi PC, terus menghubungkan PC 1 dengan switch, lalu mengecek apakah setiap PC ini sudah terhubung, ya kan? Terus menjelaskan tadi tentang apa itu server, terus menambahkan sebuah IP dalam server, terus kita menambahkan sebuah domain atau DNS, terus mengganti DNS server, memanggil domain ini di web browser, dan mengganti HTML-nya. Nah, yang terakhir kita akan membuat sebuah layanan email. Jadi kan tadi server ini kita buat sebagai layanan web, ya kan? Yaitu dengan adanya tadi ikmi.com. Sekarang kita akan buat sebuah layanan email. Yang pertama, kita akan rancang dulu di server. Kita klik servernya. Atau kita akan rancang username dan password dulu aja. Kita buat, misalnya untuk PC 1 nanti username emailnya itu Desi.
kemudian passwordnya itu desi password ya. Kemudian yang kedua ini misalnya Aziz passwordnya Aziz password. Nah ini udah kita rancang ya. Jadi nanti kita akan atur si ini tuh emailnya akun emailnya itu ini yang kita rancang. Sekarang kita ke servernya, kita klik servernya, kita pilih service, kemudian di bagian service sebelah kiri ini ada email ya, klik emailnya, nah di sini ada domain name. Nah domain name-nya apa tadi? Itu icme.com, terus user set. Nah ini kita tambahkan usernya. Tadi kan kita sudah buat 2 user ya, sudah kita rancang 2 user. Yang pertama itu desi dengan password desi password disamain. Ini case sensitif, yaitu gede kecil itu ngaruh. Kita klik tambah. Yang kedua itu Aziz, kemudian passwordnya Aziz password, kita tambah. Nah selesai. Jadi domain name-nya sudah kita klik set. Nah desi sudah kita tambahkan usernya desi dan Aziz. Sekarang kita akan mengkonfigurasikan email di setiap PC-nya. Caranya gimana? Kita klik PC-nya. Kita mulai dari sini. PC-nya. Setiap PC-nya harus kita konfigurasiin dulu. Kita klik PC-nya, desktop, kemudian klik email. Nah, nanti akan muncul sebuah, nah ini configuration emailnya. Kalau awal-awal pas kosong, kita isi sesuai data yang akan kita pakai. Your name misalnya, namanya Desi ya kan? Email address-nya misalnya Desi at icme. Kemudian incoming mail server. Nah ini sesuai nama domainnya. Nama domainnya apa tadi? Ini ya, sudah kita buat nih, icme.com. icme.com. Ini juga sama outputnya, icme.com. Kemudian logon information. Nah username dan password ini sesuai dengan yang kita tambahkan tadi di server. Kita kan tadi menambahkan 2 user ya di server, yaitu Desi dengan Desi password dan Aziz dengan Aziz password. Nah untuk PC 0 kita akan menggunakan Desi dan Desi password. Username yaitu Desi, password yaitu Desi password. Kita save. Nah kalau sudah begini berarti sudah terkonfigurasi. Apabila kalian mengganti, misalnya tadi ada kesalahan pengisian, kita klik aja nih configuration mail. Nah untuk PC 0 kita sudah selesai ya. Kita beralih ke PC 1. PC 1 juga sama, kita harus konfigurasi dulu emailnya. Kita klik email, kita your name Aziz. Ini bebas ya, misalnya nama panjangnya boleh, misalnya Aziz siapa gitu. Email, nah ini emailnya Aziz at icme.com. Dan incoming mail servernya nama domain icme.com. Outgoing mail servernya juga nama domain icme.com. Dan username passwordnya sesuaikan. Nanti sesuaikan dengan yang diminta. Nanti ketika UTS kata Pak Marato, username dan password ini sesuai dengan soalnya. Jadi kita sesuaikan. Aziz di satu itu Aziz ya, Aziz dan Aziz password. Aziz password. Kita save. Nah ini sudah
Sekarang kita tes apakah terhubung. Apakah jika kita mengirimkan email dari PC 1 ke PC 0, di PC 0 masuk atau enggak, kan kita mau tes seperti itu. Sekarang kita buat compose ke tadi desi ya, desi@pygmy.com dengan subjek misalnya ini tes 1. Nah, kita isi aja maaf, saya hanya tes. Ya, kita kirim, send. Nah, kita coba buka di PC 0. Kita buka di akunnya Desi. Buka email. Nah, kenapa belum ada? Nah, ini kita klik receive. Receive, berarti emailnya diterima. Nah, kalau sudah ada begini, berarti sukses. Berarti terhubung. Jaringan emailnya itu terhubung. Layanan emailnya terhubung. Apabila kita mau membalasnya juga bisa. Reply. Misalnya, iya. Terima kasih. Kita send. Kita buka di Aziz email. Nah, selesai. Oke, segitu aja materi hari ini, review hari ini. Mohon maaf apabila ada kata-kata yang kurang enak atau apa. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.